F&B itu bisnis yang bikin deg-degan semua orang. Iya. Karena kadang-kadang itu frequent questions ya, at least to myself. Fore itu jumlah tokonya berapa? Kenapa nggak sebanyak sebelah sih? Gitu. Hi everyone, welcome to Volare Talks. Ini adalah podcast dari Volare Advertising Network dan masih bersama saya Nia Elvira, moderator untuk podcast kali ini. Udah ngopi belum hari ini? Biasanya nanya kabar ya. Tapi sekarang saya bakal nanya, udah ngopi belum hari ini? Karena kalau kabarnya baik, biasanya karena udah ngopi. Dan ngomong-ngomong tentang kopi, kali ini kita kedatangan dengan satu orang yang benar-benar serius dan juga nyaman sekali nih di dunia kopi Indonesia, bisnis kopi Indonesia. Karena kalau ngomongin tentang dunia kopi ini sangat menarik sekali ya, dan kita akan mengupas rahasia di balik kesuksesan Fore Coffee dalam meretas pasar dan menjadi salah satu brand kopi favorit anak muda. Kita akan langsung ngobrol aja nih dengan Chief Marketing Officer dari Fore Coffee, Matthew Ardian. Halo, hai, apa kabarnya? Apa kabar? I'm good. Baik, thank you. Tapi belum ngopi sebenarnya. Oh, hari ini belum ngopi? Belum ngopi, tapi abis ini kita pesen ya. Oke. Pastinya agak lemes banget nih kayaknya. Oke, nih langsung ini. Langsung semangat ya. Can you say hi to everyone? Halo semuanya, apa kabar? Saya Matthew dari Fore Coffee. Oke, di sini Matthew Ardian tuh akan mengupas tuntas nih teman-teman semuanya ya tentang Fore Coffee, mungkin juga dari sejarahnya, strategi pemasarannya, dan juga gimana caranya Fore Coffee ini bisa berhasil mengubah secangkir kopi menjadi sebuah lifestyle. Kalau ngomongin lifestyle tuh masih langsung ingetnya sama Fore Coffee ya, ya kan? Tapi talking about Fore Coffee, thank you so much for being here. Thank you. Ya, thanks so much for making the time. Yes. I know your schedule is very tight sampai mengganti schedule untuk Volare. Thank you so much ya. Nggak apa-apa, because I'm so excited juga. Yeah. Tapi kalau ngomongin memang tentang kopi ya, Fore Coffee ini adalah satu brand yang sudah hadir selama kurang lebih hampir 7 tahun ya. Hampir 7 tahun. Dari Iya. 2018. Kita ada di 2018. Oke, mungkin bisa cerita sedikit tentang industri kopi yang memang sekarang lagi marak banget nih di Indonesia. Oke, jadi memang seperti yang Nia tadi bilang ya, kita ada dari tahun 2018. Iya. Waktu itu memang industri kopi lagi banyak-banyaknya dan kita salah satu pionir brand kopi lokal. Jadi memang sebenarnya dulu culture kopi di Indonesia sebenarnya udah sangat kuat banget ya. Betul. Kalau kita lihat di Southeast Asia, memang coffee shop nomor 1 di Indonesia waktu itu brand apa sih gitu. Sebelum adanya brand-brand lokal ya seperti sekarang ya. Masih didominasi dari global brand waktu itu. Itulah fungsinya kita masuk nih. Kita tahu banyak banget kedai kopi, bahkan sampai hari ini tuh sudah lebih dari 10.000 kedai kopi ya, coffee shop ya, coffee chain di Indonesia. Sementara Indonesia tuh terkenal sekali dengan kualitas kopinya. Nah, kita ini kan produsen tertinggi ya, nomor 4 di dunia ya. Untuk kopi gitu. Yeah. Nah, sedangkan agak aneh kalau belum punya kopi lokal chain gitu yang bisa mungkin mendominasi gitu. Cuman banyak banget memang local chain itu didominasi dengan brand yang low cost. Yeah. Kalau memang brand low cost biasanya diikuti dengan yang low quality juga. Nah, sedangkan untuk dapetin yang high quality gimana caranya nih? Ternyata masih didominasi dari pemain global. Oke. Nah, disitulah kita capture the market. Dimana kita suka banget untuk provide yang high quality, tapi juga harganya affordable. Jadi mungkin kalau strategi marketingnya kita premium affordable. Oke. Nah, itu caranya. Dan somehow dari tahun 2018 we've been through a lot. Ada yang namanya pandemi juga gitu. Yeah. Nah, tapi sampai sekarang ekspansi kita justru kita udah ada lebih dari 225 stores ya. Ada di 45 kota di Indonesia. Itu di kota lini 2 dan kota lini 3 Fore Coffee bagus sekali. Di situ justru iya, ketika kita pandemi, kita justru bangun konsep toko yang namanya flagship. Gitu. Di situ kita tahu bahwa Indonesia tuh butuh tempat untuk lifestyle. Fore Coffee di situ role-nya adalah destinasi. Kita memperkenalkan kultur kopi baru dengan pengalaman mungkin internasional, kualitas yang sangat terjaga dengan konsisten memakai biji kopi Indonesia. Nah, saya rasa itu role-nya Fore Coffee. Oke. Wow, ini sebenarnya udah menjawab pertanyaan yang selanjutnya ya. Sudah selesai belum ya? Belum. Ini talking about lifestyle. I like your style today. Oh, thank you very much. Dan harusnya
aku yang pakai hijau nih. Iya, nggak apa-apa. Kan Heeh. aku yang represent ya untuk Fore Ya. Coffee ya di kesempatan Oke, hari ini. thank you. Kita ngobrolin tentang kopi. Iya. Disuguhi berbagai macam pilihan kopi selama mungkin 10 tahun terakhir ya. Sepertinya Iya, local brand dari kopi-kopi Indonesia itu benar-benar merajai dan sasarannya kebanyakan memang anak-anak muda ya. betul. Iya, Sekarang siapa sih yang nggak sasaran anak muda? itu dia makanya. Semuanya Gen Z gitu, Betul. kayak kita ya, Mm-mm. Gen Z. Ya kita memang ada Iya, spiritnya di iya. Gen Z ya. Tapi buat Matthew sendiri di sini ya, talking about your style, emang sesuka itu sama kopi sampai akhirnya terjun ke dunia kopi, dari dulu memang sudah ada di bisnis kopi atau gimana? Oke, ini pertama kali untuk Mm-mm. jujur sebenarnya Iya. Matthew tuh nggak minum kopi awalnya. Oke. Iya, Mm. jadi di 2015 itu dulu ada tren di mana kayaknya minuman kekinian dulu deh, belum Iya. kopi kekinian gitu. Mm-mm. Minuman kekinian tuh kan ada boba, ya kan, Mhm. terus ada jus yang healthy gitu. Baru muncullah kopi gitu, atau tea culture juga kayaknya lebih advance ya Iya. di Indonesia. I'm not into kopi Mhm. karena to me sebenarnya kopi itu waktu itu pahit banget. Mhm. Gitu, kayak it's just not for me Iya, gitu. iya. Apalagi mungkin perut agak sensitif kan Iya. waktu itu. Tapi di mana banyak teman-teman thanks to specialty coffee ya di Indonesia juga banyak banget gitu. Ingat nggak waktu itu ada film Filosofi Kopi? Yes. Nah, Mhm. Itu sebenarnya kalau ditanya nih, gimana sih sebenarnya tren kopi di Indonesia berkembang? Mhm. To me sebenarnya thanks to that movie, akhirnya Mhm. semua orang tuh paham ada esensi kopi dan ternyata beyond just cuman coffee shop terus Iya. duduk dan minuman-minuman pahit gitu. Mhm, mhm. Itu lebih dari itu. Mhm. Ada namanya proses yang bisa dinikmati. Mhm. Coffee farm atau petani itu untuk bisa mendapatkan kopi ya, misalnya Arabica atau Robusta itu Iya. prosesnya panjang banget. Iya. Itu something yang harusnya kita apresiasi as customer. Dan Mhm. ternyata memang kopi itu kompleks banget. Mhm. Ya di Indonesia ini kan ada kopi yang dari Gayo, Mhm. ada dari Toraja, Bali dan lain-lain gitu. Dan ternyata rasanya tuh beda-beda. Disitulah saya tertarik gitu. Kayaknya ini kompleks ya ternyata ya. Sebelum join Fore nggak suka kopi dan ternyata sebelum join Fore saya tuh udah jadi customer Fore dulu. Oke. So I'm not join the company since the day one. Mhm. Matthew tuh join di sini di 2021 akhir. Oke. Ya, which is ini sekarang udah 3 tahun gitu. Nah, kita tim pengembangan yang umurnya setengahnya Fore waktu itu. I used to be the customer. So I know that this brand very good. Harusnya ini bisa berkembang nih untuk kedepannya. And talking about style, Mhm. ini kebetulan baju yang dipakai ini memang temanya sustainable. Ah. And that's what Fore Coffee stand for. Yes. Nah, untuk comfortable membuat program marketing atau pemasaran yang berbasis sustainable itu, mungkin kita dimulai dari diri dulu ya. Mhm. Ini baju kebetulan desainer lokal dan ini terbuat dari used fabric sebenarnya. Wow. Iya. Can you share the name of designer? Oh, ini namanya Studio Ikaten. Mhm, mhm. Mas Oli. Shout out ya. Mhm. Bukan promo ya, terus tiba-tiba Iya, ada iya. link di sini ya, e-commerce ya. Ya, tapi ya it's not about that, tapi mungkin lebih ya karena ini kebetulan brand lokal ya. That's Iya. exactly all of the Fore Coffee team, Iya. kita bangga banget dengan brand lokal. Mhm. Karena kita memiliki role untuk bisa membuat Indonesia tuh deserve untuk punya brand lokal dengan kualitas yang bagus, Iya. yang bisa diperhitungkan bukan cuma di tanah air tapi juga global. In Iya. fact kita ada toko di Singapura juga. Iya itu dia. Nanti Iya. kita akan ngobrol juga ya. Tapi Betul. ini memang menyenangkan sekali ya, lokal support lokal juga, di mana memang Iya. benar kalau kata Matthew Ardian sendiri di sini sebagai CMO Fore Coffee beberapa tahun ke belakang tuh dirajai dengan global gitu. Kita punya semacam prestige ya ketika kita meminum minuman-minuman yang global brand. Tapi Iya. sekarang ketika kita minum Fore Coffee kita punya rasa-rasa prestige dan kebanggaan itu loh. Ini sistem marketingnya gimana nih sampai akhirnya Matthew Ardian menjadi seorang CMO di sini? Pasti ada level-levelnya yang complicated, kompleks, challenging. Kuncinya adalah listen your customer. Hmm. Jadi strategi marketing kita tuh sebenarnya simple banget. Kita nggak buat strategi yang aneh-aneh, out of the box. Tapi sesimpel kita tuh bisa dengerin customer maunya apa sih sebenarnya gitu Yeah. loh. What are the customer into? And talking about the customer into, kita tuh memang ada per quarter kita research, namanya brand health tracking. Ibaratnya kalau misalnya anak sekolah rapotan nih, Oke. nilai kita bagus nggak? Effort branding kita kemarin gimana? Ke kompetitor gimana juga gitu. Di situ menarik banget bahwa purchase drive ya untuk customer di Indonesia 71% dipengaruhi dari brand lokal. Oh. Ini regardless mau brand apapun ya. Mhm. Jadi memang apalagi untuk yang di kota kedua ya dan kota ketiga,
apabila kita value for money itu belum tentu murah ya. Maksudnya value for money itu harga yang make sense. Contohnya misalnya jaket ini harganya mungkin bagi sebagian orang nggak terlalu mahal, tapi ada arti di balik ini dan kita bisa afford dan ini worth it, itu namanya value for money. Tapi kalau misalnya affordable murah itu beda lagi gitu. Nah, tendensi orang Indonesia tuh lebih memilih brand lokal. Nah, mungkin Nia hari ini pakai makeup lokal nih pasti. Betul sekali. Iya, itu jadi memang kita lagi di momen yang beruntung. Aku rasa juga education government is very good ya, membantu untuk pemain-pemain lokal di Indonesia. Untuk saatnya kita bisa merajai dan memiliki kualitas yang bagus. Wow. Gitu. Dan dengan kualitas yang bagus ini, akhirnya Fore Coffee sampai punya store di negara tetangga, yaitu Singapura kan? Ini salah satu long term vision apa gimana nih? Singapura itu jadi gini, kalau kita ngomongin konsumsi kopi ya di Southeast Asia, surprisingly Indonesia itu one of the lowest sebenarnya. Jadi konsumsi kita dari data tahun ini ya per kapita kita cuman hanya 1,5 kilogram. Serius? Iya, sementara di negara lain tuh bisa lebih dari 2 kilo di Southeast Asia. Contohnya Singapura, Filipina, Malaysia. Nah, artinya apa? Sebenarnya dari populasi kita yang banyak ini, konsumsi per kapitanya maksimalnya hanya 1,5. Ada potensi kurang coffee shop. Padahal udah banyak banget udah banyak banget sebenarnya. 10.000 kan tadi katanya. Kalau kita ngomongin Indonesia itu kan populasinya kan luas ya. Betul. Mungkin Indonesia itu it's not only about Jakarta. Fore Coffee itu ada di 45 kota. Feel-nya beda banget nih ya. Jadi kadang-kadang hari ini kita ke Jakarta, terus ada tugas misalnya ke Palembang, itu udah beda banget. Cara mereka ngelihat Fore itu seperti apa, pronounce the brand tuh juga mungkin beda. Aku pernah naik taksi online dibilang, "Pak, saya mau ke Fore ya." "Oh, oke, For." Gitu. Nah, itu lucu loh gitu. Tapi itu branding. Bagaimana customer perceive our branding dan positioning itu sendiri, it's up to them. Itu di luar kontrol kayak kita. Tugas kita tuh kan buat menanamkan itu ya sebenarnya. Jadi penasaran ya kalau cara attitude tiap kota berbeda-berbeda berarti. Beda banget. Beda banget. Itu pun juga kita belajarin. Jadi attitude-nya satu dari pre-purchase ya. Consider orang itu sebelum bagaimana mereka mau tahu dapat awareness tentang brand tuh dari mana. Setelah dari awareness, terus nanti kayak purchase-nya behavior itu beda. Ada yang suka duduk offline, nongkrong 2 jam. Ada yang nggak suka take away aja deh. Lewat ojol gitu, misalnya food delivery. Atau mungkin ada yang sukanya langsung punya aplikasi karena udah loyal banget gitu. Nah, Nia kayaknya punya aplikasi nih. Aplikasi ya. Iya, karena banyak promo. Nah, talking about promo, di kota-kota tertentu juga memiliki approach yang berbeda, sensitif dengan promo. Iya, ada yang memang lebih sensitif, ada yang memang less care ya sama promo. Itu semua tergantung penetrasi kita dari hari pertama untuk memperkenalkan brand. It's very important. Jadi kalau misalnya we've been there, dulu waktu kalau tahu Fore 2018 pada saat kita launch, super hard selling memang. Karena tapi at least kita belajar. Out of reach kali ya untuk beberapa orang ya. Banyak yang bilang kalau misalnya dulu di Indonesia tuh untuk memenangkan pasar yang penting harus diskon dan harganya murah gitu loh. Tapi kalau buat kita percaya mungkin mentranslate murah tuh dengan value for money itu tadi. On average Fore Coffee tuh harga 29.000. Mungkin kalau dibandingin teman-teman kita yang lain ada opsi yang lebih affordable. Tapi sebenarnya gapnya cuma dikit loh. Ya kan, it's only gap 3,000. Nah, sedangkan mungkin dengan pemain internasional di sana dapat 1 cup, di sini bisa dapat 2 cup atau bahkan 1 cup plus foods atau makanan seperti itu. Jadi memang kita pengen mengedukasi orang bahwa pilihan brand lokal itu is not a bad choice. Sebenarnya it's a very wise choice karena at the end kita support lokal dengan kualitas yang bagus. Inovasi yang kita jalankan itu at least untuk brand Fore levelnya udah internasional. Our team ya, the research and development team di Fore, kita tuh bisa terbang ke luar negeri kurang lebih maksimal tuh 6 kali dalam 1 tahun. Ngapain aja ya? Research. Ke luar negeri justru ya, bukan di dalam negeri ya? Actually both. Karena kalau dalam negeri kan kita harus tes kopinya ya. Karena kan kita pakai lokal. Di luar negeri itu sebenarnya kita mau cari makro trend. Bukan kita bukan kita mau copycat ya what happened in the US such as atau apapun yang di Shanghai kita bawa ke sini. It's not like that. Cuman kadang-kadang itu the way they do innovation, it's something yang we should learn. Nah,
Do you ever heard the butterscotch sisat latte? Iya dong, itu kan adalah favorit aku. Butterscotch sisat latte itu adalah salah satu portfolio menu yang dengan perjalanan panjang. Ya, Tahu nggak? 2022 kan itu ya? 2022. Betul. Kamu kan yang launch waktu itu ya? Betul sekali, terima kasih. Butterscotch sisat latte itu perjalanannya hampir 1 tahun. Untuk kita bisa launch menu itu, kita trial and error, kita coba bean-nya, kita research. Research itu ada 2 ya, kuantitatif, di mana kita tahu berapa populasi itu suka sweet, mana orang yang nggak terlalu suka sweet, mana yang mereka suka acidity-nya lebih kompleks gitu. Kira-kira kita mau targetin ke usia berapa sih gitu. So before we launch the product, we should know kira-kira kalian tuh mau bicara interaksi sama market yang mana dulu. Keluarlah formula produk ini. Yang dari luar negeri itu adalah perjalanan kita untuk dapat inspirasi. Karena kita mau bawa international standard. Kenapa kita harus bawa international standard? Kalau kita nggak bawa international standard, susah kalau kita going global one day. Iya. Oke, ini mungkin untuk teman-teman juga yang lagi berencana untuk membuat startup atau membuat UMKM juga. Ini menjadi salah satu tips juga nih dari Matthew Ardian, karena memang itu dia R&D itu penting sekali ternyata ya untuk bisa membaca pasar. Selain strategi marketing yang tepat juga gitu. Iya. Tapi strategi marketing dari Fore Coffee juga sebenarnya menurut aku ini adalah strategi yang sangat menarik ya. Karena memang kalau orang-orang bilang tuh kayaknya ini benar-benar enjoyable and fun. Kita bisa melihat semua yang kita pengen tuh ada di sini. Kayak seperti brand ambasadornya, kemudian juga tren-trennya seperti apa, dan juga menu-menunya. Kayak wah, kita pengen ada di culture ini, seperti tagline-nya Fore Coffee. Brand the essentials. Ya, dan juga atau bringing the new coffee culture. Bringing the new coffee culture. Nah, ini tuh the new coffee culture sendiri kan menurut kita sebagai warga Indonesia yang memang pecinta kopi gitu kan. Fore make something new, gitu kan. Ya, good for you and good for Fore Coffee juga. Tapi strategi marketing ini memang sudah diharapkan oleh Fore Coffee sesuai dengan harapan kamu nggak sebagai CMO, atau enggak nih, far from that nih, masih ada yang kita kejar? Waduh. Jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomongin strategi marketing, siapapun yang join Fore Coffee, especially di marketing department, itu susah banget. Bukan susah untuk masuknya ya. Menjalankan strategi marketing di Fore Coffee itu very difficult. Why? Karena kita nggak mau pakai sesuatu yang template. Ya, you set the standard too high. Ya nggak sih, brand image-nya udah kenceng banget tuh, jadi setiap akan mau buat campaign tuh pasti kan harus kita beyond the previous campaign. I tell you funny story, but 100% my marketing team, including myself, none of us tuh dari F&B background. Oh wow. Yes, none of us. Jadi dulu pertama kali interview itu di mana-mana kan biasanya punya pengalaman F&B nggak? Thank God, human capital atau HRD kita tuh orangnya very open banget. Dia open sama orang yang backgroundnya bukan F&B. And I work along with the CEO, his name is Pak Viko. Dia juga very open. Dia merasa ini potensinya tinggi. Kalau misalnya orang disuguhkan dengan orang-orang yang backgroundnya F&B, I'm not saying orang F&B backgroundnya kurang bagus ya, enggak. Cuman dia bisa membawa perspektif customer, bisa membawa perspektif dunia lifestyle yang lain untuk bisa memarketingkan kopi ini gitu. Nah, untuk membawa itu kita harus memiliki komitmen. Ini juga off the record tapi podcast. Kita tuh nggak pakai third party sama sekali. So we do everything in-house. At least by today ya. Iya. Mungkin nanti kalau teman-teman ada masukan agensi, let me know. Iya. Jadi yang sesuai dengan DNA-nya Fore tentunya ya. Karena ini pembentukan DNA itu memang proses yang tailor made. Itu harus kita sebagai brand owner tahu sehingga kita bisa comfortable. Ini loh yang mau kita lahirin, personanya tuh kayak gini. Gitu loh. Karena bisa jadi jangan sampai kita nggak tahu tuh apa yang mau kita marketingin ke depannya, sehingga itu akan comfortable untuk menjelaskan strategi marketing yang kompleks gitu ke depannya. Dan mungkin kalau kita bilang strategi marketingnya one of a kind. Yes, karena memang jadi top of mind juga ya untuk style, untuk semuanya kan beda juga. Kan ya. Benar itu dia. Karena faktor-faktor yang mendukung dari segi marketing itu juga akan berpengaruh ke jualan dong pastinya. Betul. Dengan meng-hire BA yang jatuhnya premium ya kita bilangnya partner sih kalau brand ambassador itu. Jadi sebenarnya bukan BA. Makanya mungkin kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu
teman gitu. Mm-mm. Oh kemarin Fore BA-nya ini ya, misalnya Vidi Aldiano, Yeah. Cinta Laura atau siapa. Kita merasa kayak Vidi is not BA. Ya Vidi is part of us gitu. Jadi waktu itu kita kerja sama Vidi Aldiano waktu itu pernah. Dia adalah ini sebelum brand-brand sekarang tenar dengan shift-shiftan ya di mana-mana. We're actually one of the pioneer yang kerjasama membentuknya tuh dia itu shift saver advisor. Oke. Kenapa kita hire dia? Sebenarnya kasarannya gini, kita bayar dia buat cobain. Yeah. Kenapa perlu di itu? Karena kita customer centric. Ini bukan gimmick gitu. Dan waktu itu proses di balik dapur itu panjang banget dan I think Vidi Aldiano shout out to him ya. Dia bener-bener genuine banget untuk bisa. Butterscotch tuh salah satu portfolio kolaborasi kita sama dia. Iya betul sekali. Iya, itu yang penting. I was there also, right? Yes. Karena aspek marketing tuh yang penting genuine. When you do something very genuine, orang tuh akan merasa. Yeah, it comes from the heart soalnya. From the heart, ya kita jagain banget proses yang panjang dan kita ini mau kasih sesuatu yang baik kok ke customer gitu loh. I think that's all matter ya. Ya dan itu adalah inovasi sebenarnya di mana menurut saya ya, Fore Coffee itu akhirnya punya standar yang kita nggak bisa bilang susah ya, bisa dikejar, tapi itu dia ketika dikejar akhirnya mungkin akan menjadi yang namanya copycat gitu kan ya. Jangan sampai nih ya, karena innovation sebagai innovation advocate-nya Fore Coffee kan strategi banyak banget nih untuk tetap set the standard that high gitu kan. Mendorong timnya nih. Kalau dari Matthew Ardian sendiri pasti punya berjuta-juta, bertriliun-triliun ide untuk bisa dieksekusi. Tapi kan ada tim dong. Ketika diri sendiri pasti kan akan overload juga gitu. Akan ada tim untuk terus berinovasi. Gimana caranya nih untuk dapetin tim yang solid dan nyiptain produk serta sistem marketing yang pastinya fresh terus buat customer. Oke, itu sulit. Nih asli, itu sulit banget. Kadang karena kalau kita mau bikin, it's easy to influence the team, I know. Kalau misalnya kita mau bilang, oke, kita harus bikin produk yang genuine, kita harus tahu apa yang mau destination kita mau kemana, finish line kita mau seperti apa. It's easy to convey. Tapi buat mereka memiliki itu, aku punya ownership yang tinggi, aku pengen punya jiwa kompetitif yang bagus, berinovasi dan lain-lain. Honestly, it's not my job. Karena susah. Kalau misalnya kita memaksakan orang bahwa oke, kalian harus passion, kalian harus pede bikin ini. Believe me, I've been working for more than 14 years. Itu 1 di antara 10 orang. Dan kadang kalau misalnya at my level bicara itu kadang ada I need to speak with, mungkin sorry ya tim, bukan tim doang nih. Ini misalnya ke siapapun itu beda loh experience-nya. Misalnya kayak, yuk guys, I have good idea. Kita bikin campaign ini yuk. This is going to be viral. Trust me, ini. Mukanya tuh udah kayak, udah kayak nggak bisa nih gitu. Sehingga apa? Mungkin tim nggak comfortable. Dan kitanya juga nggak comfortable. Nah, cara solusinya tuh kayak gimana? Again, kadang tuh untuk mau marketing ya di dunia apapun, kita tuh harus memiliki jiwa entrepreneurship. Apalagi marketing gitu. It's very hard to market your brand kalau misalnya kalian gak punya jiwa entrepreneurship. Semuanya jadi fals. Akhirnya itu terjadilah yang namanya bikin campaign, udahlah copycat aja deh ke sebelah. But gitu. I think you always get what you want, right? For now yes, tapi apa yang kita bikin ternyata diikutin gitu. Oh enggak ya? Ya tapi nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya ini bisa jadi komplimen juga sebenarnya untuk Fore Coffee ketika diikuti oleh diikuti oleh orang lain. Yang lain gitu ya. Berarti kan kalian memang menciptakan standar yang bagus dan memang ini adalah standar yang sepertinya akan disukai juga oleh customer, ya nggak sih? Iya. Tapi sebenarnya aku ada yang menarik juga nih bicara soal tiru meniru, copy mengcopy itu cukup lumayan banyak dibicarakan ya di dunia marketing sebenarnya. Mau itu brand apapun, bukan cuma untuk brand F&B. Misalnya ada dunia fashion gitu, patternnya mirip. Betul. Atau misalnya mungkin minuman kekinian aja deh biar aman ya. Itu gelasnya sama nih. Tapi harganya setengahnya gitu loh. Mungkin kita nggak boleh kalau misalnya kita harus berbesar hati ya kalau misalnya kita merasa one day campaign kita ditiru. BA kita yang pernah kerja sama dulu dipakai gitu misalnya. Kita harus berbesar hati karena kan menurut saya pribadi ya, itu is a brand journey. Orang tahu kok gitu.
ini doesn't matter siapa yang pertama, doesn't matter siapa yang nge-copy. Tapi kalau menurut saya pribadi, we are the OG. Kita tuh original, gitu loh. Jadi gini, kita tidak pernah menaruh identitas kita tuh untuk di outputnya aja. Output tuh artinya gini, oke, yang penting fotonya sama kayak brand A, warnanya kita samain aja biar mirip, kesannya premium. Itu output. But the input itu nggak bisa ditiru. Identitas tuh gampang ditiru, tapi cara kita, misalnya butterscotch tadi, itu proses 1 tahun lebih, ya kan? The campaign we have done with Vidi Aldiano, with Cinta Laura, itu adalah campaign yang berjalan it's not an overnight thing. Itu bener-bener ada genuine, dan itu adalah input. Nah dari input itu kita nggak bisa kerja sendiri, butuh keyakinan tim bersama dari situ. Oleh karena itu kuncinya adalah tidak membuat planning jauh-jauh hari. Satu, yang kedua, biasakan menerima masukan. Kadang sebagai leader itu ego buat dapat masukan nih, apalagi kayak udahlah lu nggak ngerti gitu. Itu kesalahan yang fatal. Kadang-kadang masukan yang silly ya. Bukan Matthew butuh validasi, tapi I like to talk with strangers. Misalnya naik taksi online, Pak pernah denger Fore nggak sih gitu? Pernah, nggak enak gitu misalnya. Atau mungkin pernah, anak saya suka gitu. I like that. Untuk denger kira-kira masukan orang tuh apa. Dan mungkin bias ya, kalau bisa jangan denger masukan dari orang terdekat, karena mungkin nggak enak gitu. Nggak neutral. Iya, itu sih. So listen your customer, terus keep innovate dan influence your team. Because again, as I said, kadang-kadang to make them comfortable, untuk membuat mereka bisa genuine, itu kadang bukan tugas kayak kita, tapi kita bisa mengkontribusikan, bisa menumbuhkan itu. Gitu. Ini berarti data pelanggan tuh matters banget ya buat Fore Coffee ya. Banget, itu aset kita. Customer itu aset kita. Untuk personalize brandnya, kemudian juga untuk brand experience-nya. Tapi untuk memanfaatkannya lagi tuh ada contohnya nggak? Ada dong. Kayak apa tuh? Jadi menutilisasi, mungkin kita bilangnya marketing yang lebih, marketing itu kan banyak ya. Betul. Dari yang mulai, kalau misalnya di stage yang awareness, kita bicara sama orang yang kita belum kenalan. Misalnya kita lihat Nia nih, dari awal, ini kayak personanya kita nih, cewek, usianya segini, terus kayaknya peminum butterscotch. Itu kan gimana caranya kita bikin awareness supaya Nia tuh engage lah sama kayak kita. Terus Nia beli tuh sekali. Nah cara kita memanfaatkannya gimana? Kita bisa belajar, kebetulan kita ada aplikasi. Ya kan, kenapa kita perlu aplikasi? Selain untuk convenience, kita juga bisa belajar habitualnya customer. Nah habitual itu jangan salah ya, ini bukan nyolong data atau gimana, tapi kita pengen comfortable, mau ngomong ke Nia-nya tuh lebih personal. Kita bisa belajar, Nia ini ternyata beli butterscotch biasanya jam 8 pagi gitu. Demografinya kelihatan ya. Demografinya kelihatan. Tapi minggu depan, hari Senin minggu lalu Nia belanja butterscotch jam 8 pagi. Kok Nia nggak belanja lagi sih? Itulah gunanya marketing. Wah, ini psikografis juga dapat di situ kayaknya ya. Behavior juga dapat semua ya. Dapat. Tapi nggak usah khawatir buat teman-teman di rumah. Kita bukan perusahaan yang memanfaatkan data customer. Ya, tapi kita juga pengen lebih kenal deket dan ibaratnya bicaranya lebih sopan nih ke customer. Dan lebih nyaman juga untuk bisa men-service Fore Friends. Ini panggilan teman-teman terdekatnya Fore Coffee ya, untuk bisa lebih engage dengan flavornya, dengan variannya, dan juga tentunya dengan seperti apa behavior dari barista-baristanya juga gitu kan. Itu ini menarik sekali ya teman-teman ya. Mungkin memang karena saya sudah berkenalan dengan Matthew Ardian juga. Tapi Fore Coffee itu memang punya banyak sekali breakthrough yang out of the box gitu ya. Bisa dibilang brand ambassador, partner. Ya. Nggak apa-apa bilang dia juga nggak apa-apa. Partner-partner yang top of mind gitu ya, yang benar-benar bisa udah di R&D sedemikian rupa, udah benar-benar dikurasi sampai akhirnya menjadi panutan-panutan ya, seperti Vidi Aldiano, Cinta Laura juga kemarin juga ada. Banyak banget ya. Kristo, ada Dewi Yoko, ada Katy Sharon, Ayu Gani, ada Jeremy Owen. 8 orang itu luar biasa sekali. Nah, Fore Coffee juga tidak melupakan bagian-bagian internal di dalamnya gitu, yaitu barista-barista. Itu organ kita. Iya, dan membuat Fore Grindmaster. Ini sudah tahun kedua kan ya. Kamu hostnya ya? Betul, kebetulan. Ini bukan karena ordal ya teman-teman semuanya, tapi memang
saya begitu melihat makin ke dalam, makin melihat kok ini inovasinya juga ternyata makin unik gitu ya. Iya, Jadi nggak cuman embrace orang-orang di luar as a customer, tapi barista-baristanya juga dibuat jadi semakin nyaman gitu untuk bekerja betul. dan dapat achievement juga. Gue suka nih kerja di sini, gue akan kerja di sini, gue akan makin berbuat yang terbaik juga buat Fore Coffee. Itu idenya gimana ya? Itu menarik banget sih. Jadi gini, itu ide muncul di suatu malam. Oke. Tiba-tiba I was sitting somewhere. Marketing itu gini-gini. Marketing tuh harus bener-bener solutif loh nih ya. Jadi marketing zaman sekarang tuh jangan mikirin buang duit, ads, bayar KOL. Kita harus bisa jadi solutif, gimana caranya internal kita kebantu dengan adanya fungsi marketing ini. Iya. Kita bingung bikin campaign apa, ya kan? Campaign banyak banget. Sebenarnya campaign bukan bingung ya. Campaign banyak, cuman apa yang kira-kira out of the box nih Akan yang bisa bakalan nge-grab gitu ya. Tiba-tiba melihatlah wajah L&D manager kita sedang resah nih kayaknya. Dia mau membangun engagement sama tim. Bikin apa nih gitu. Ternyata dia mau bikin barista competition. Which is sebenarnya udah ada barista competition. Effortnya tuh besar banget untuk barista competition. Karena kita harus bikinnya fair dan melibatkan semua barista. Jumlah barista kita hampir 3.000 seluruh Indonesia. Nah, dan itu pasti nambah kan tiap Pokoknya tahunnya. ada berapa store-nya? Sekarang 225 ya. 225 By dari today. 3.000 barista. Iya, 3.000 barista. Nah, itu akhirnya untuk engagement internal ini tuh adalah sesuatu yang menarik untuk kita showcase. I was thinking, why don't effort yang udah tim lakukan untuk nge-training barista, membuat competition barista, itu bisa jadi showcase yang bagus untuk customer bisa lihat sehingga mereka tuh tahu, oh ternyata ada proses yang kompleks di belakangnya. And Fore is taking this very serious. They hire professional barista untuk train, dan barista yang terpilih itu bener-bener proven karena mereka tuh in competition dan proses seleksinya tuh panjang loh. More than 4 months. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat juga ya. Bisa Ini lihat. mungkin sedikit promo juga nih. Bukan karena memang saya hostnya juga, tapi memang Fore Grandmaster itu punya step-step yang luar biasa banget. Bisa dicek juga di YouTube-nya Fore Coffee nanti Ya ada di YouTube-nya Fore itu Coffee. kompleks sekali Ya sih. tenang tuh nggak jualan apa-apa. Cuman kita pengen sincere aja kasih tahu ini loh proses barista tuh nggak gampang. Susah banget Susah sih kalau banget. ngeliatnya. Semenjak nonton itu jadi mau komplain kopi lama nggak enak nggak sih? Ya Iya jadi kan? makin appreciate aja Iya, sih. Ternyata iya. mereka memang membuat pakai hati, dan itu dia teknik dari Fore Coffee juga ternyata berbeda dengan brand-brand Beda lain dengan gitu. iya, Jadi dengan brand kelihatan. lain. Iya. Dan mereka juga makin passionate juga ya untuk bisa memberikan yang Iya. terbaik untuk Betul. Fore kan. Engagement kita terhadap barista terbukti naik dengan adanya competition seperti ini. Oh. Karena kita mau invest ke barista yang bisa long term. FYI, the internal competition ini beberapa dari mereka justru pergi ke kancahnya lebih nasional, bahkan sempat internasional juga. Salah satu alumni mereka bahkan tahun ini jadi finalis Indonesia Barista Champion juga. Which is itu, I know that some brand tuh mungkin taking this seriously, tapi buat kita mau humble, kita pemain baru. Sebenarnya kita bukan expertise untuk yang barista competition ya. Karena kalau barista competition itu seperti ibaratnya you need more exercise kayak atlet. Gitu kan. Kalau misalnya barista misalnya by profession, competition, dan by passion itu beda lagi. Betul. Yeah. Betul. Setuju banget. Ini strategi marketingnya luar biasa ya. Mulai dari partners yang luar biasa, kemudian juga banyak sekali inovasi seperti Fore Grandmaster, dan juga kolaborasi. Hari gini tuh yang namanya kolaborasi tuh memang benar-benar win-win solution ya untuk brand, sesama brand ya. Ada kolaborasi beberapa dengan Fore Coffee. Mungkin yang terakhir, mungkin yang saya ingat banget adalah yang bersama Humans ya. Oh iya, wow, sama Humans. Ini juga kayak itu iconic banget. Iya, dan itu kan benar-benar kayak upside down ya nggak sih? Kayak magnet positif dan juga negatif gitu. Iya. Coffee sama perfume. Sama perfume itu gitu kan. Gimana sih misi utama dari kolaborasi dan akhirnya bisa ketemu, kawin, and turns out rasanya enak banget gitu. Iya. Jadi ini gimana ya ceritanya? Agak lumayan kompleks. Jadi gini sebenarnya. Oke. Kita curhat dikit dulu nih sebelum ke Humans. Dulu tuh kita di level yang I used to be someone yang lihat email, kan ada marketing @fore.coffee dulu. Itu kadang cuma terima email tuh 2, 3 gitu. Before we do marketing. Ya kan? But after we do marketing, on average sehari tuh kita bisa terima hampir 600 email ajakan partnership. Ajakan partnership tuh macam-macam ya. Industri yang sama atau yang berbeda? Oh, berbeda. Ajakan partnership tuh bisa jadi kayak kolaborasi produk atau mungkin sponsorship events gitu kan. Nah sekarang tuh banyak banget. Nah artinya
I always talk to my team, kalau misalnya kita mau partnership, coba biasakan outbound, reach out. Jangan duduk diem inbound, oh iya terima email aja nih mumpung ada yang mau, yuk kita bikin giveaway. Kejar bola kita Iya, ya. nggak bagus. I'm not saying partner yang approach kita nggak bagus Iya, ya. Itu benar-benar kita baca. Jadi kita ada Input SOP untuk cek kira-kira berapa partnership yang masuk untuk hari ini gitu. Nah, tapi untuk yang humans itu terinspirasi waktu aku tuh lagi lari pagi. Oke. Iya kan. Terus tiba-tiba aduh aus nih, kayaknya kopi gitu ya. And then terus tiba-tiba di Fore itu ada orang yang kencan pertama nih ceritanya. Oh, gemas. Nah, terus kelihatan si cowok ini semprot-semprot perfumenya banyak banget. Kayaknya nervous gitu. Kayaknya nervous mau first date gitu kan. Semprot. Also, ya. Iya kan, nah coffee shop itu sendiri ngetik tapi mata kemana-mana ya Iya, gitu. betul. Nah, cuman karena kan itu customer kita kan. Oh, dia pakainya humans, brand lokal gitu. Datanglah ceweknya, pesen butterscotch gitu kan. And then turns out I was thinking, actually ini bagus banget loh kalau misalnya kita bisa bikin produk ya, kolaborasi. Yang satu kayaknya nggak minum Fore tuh yang tadi semprot-semprot perfume. Yang satu lagi minum gitu. Terus pakai pakai humans pula gitu. Sempet ke ignore. Terus nggak tahu kenapa beneran ada komplain, bukan komplain sih. Jadi kita ada customer service itu masuk, ini ada parfum ketinggalan beberapa bulan kemudian. And turns out it was human juga. Dan akhirnya kan kita bingung ya, ini siapa ini parfum yang ketinggalan ini. Dan itu sempet lumayan viral juga, bukan viral ya, banyak diomongin di X ya. Ini di Fore Coffee ada humans, itu organik asli. Dan ternyata dari situ is a universe sign. I contact the CEO si Rizky untuk kita bisa collab juga, dan surprisingly kita tetangga ternyata. Jadi langsung ketemuannya yaudah langsung irisan sekali ternyata ya. Kita langsung ngobrol, kita langsung bentuk ininya, dan itu lumayan secara cepet dan proses R&D-nya juga lumayan gitu. Jadi it's not a gimmick thing ya, karena kita memang bener-bener genuine banget. Kenapa humans ya? Target marketnya juga profilingnya kita masuk banget. Kita udah survei, kita tahu lah top 5 fragrance lokal di Indonesia tuh yang mana gitu. Humans ada di situ for sure gitu kan. Nah, daya belinya gimana? Mereka minum kopi apa enggak? Segmennya siapa ya? Ibaratnya kita tukeran followers juga dong, ya kan? Yang mungkin followers kita belum tahu humans atau belum consider humans. Sebaliknya the other way around, mungkin followersnya humans bisa consider Fore. So to us ya, humans sama Fore itu it was one of the best collaboration we ever made. I like it. Dan udah coba kan tadi kan? Udah, tapi dari beratus-ratus email yang masuk itu, kan hanya beberapa yang terpilih gitu kan? Kita buka semuanya kok. Iya, tapi hanya beberapa yang terpilih karena sesuai dengan DNA Fore, dan ya kawin lah kasarnya gitu. Pertimbangan utamanya CMO dan juga tim-tim marketing dari Fore Coffee tuh untuk memilih brand diajak collab tuh apa sih? Kita selalu terbiasa bukan cari FOMO, tapi kita cari solution. Apa nih solusi yang mau kita coba nih? Kita mau provide ke customer. Kalau kita create product for the sake of partnership, FOMO-FOMOan tapi nggak ada purpose, of course you don't have solution. No purpose, no solution, flop. Gitu loh. Jadi kita mau, misalnya contohnya kita pernah sama skincare, kita pernah sama collaboration mungkin sama airline, sama Citylink kita juga pernah gitu kan. Nah itu secara quantity wise, partnershipnya Fore itu tidak begitu banyak. Kalau dibandingin teman-teman yang lain, definisi banyak itu mereka bisa giveaway setiap minggu sekali. Quantity-nya banyak sekali, but kita lebih menjaga yang kualitas wise, di mana memang sekalinya kita partnership maunya bomb. I think it's important gitu. Jadi makanya selalu mengedepankan kualitas, dan sebenarnya untuk partnership itu bahkan kita udah mapping jauh-jauh hari. Ini kalau bocoran dikit, kita sebelum misalnya mau tahun 2025 gitu ya. Kuartal ketiga tuh kita udah duduk loh. Dan sekarang in my hands, I have the list. 2025 tuh mau partnernya siapa? Kenapa kita mau ke situ? Apa yang mau kita reach gitu. It's very important ya sebagai brand owner atau marketer ya, buat tahu dan bisa punya visibility. What are the trends up to? Where's the customer going? Ya kan kira-kira. Bagaimana brand kita memberikan solusi? Pentingnya partnership itu buat apa? Gitu loh. Kadang banyak banget loh nih ya yang melakukan partnership for the step. Ya udah yang lain collab nih, kita juga collab gitu. Tujuan nggak ada. Ini nih gitu ya. Udah sekali foto habis mahal, boosting ya kan, bayar ads, udah hilang aja gitu. Nggak ada keberlanjutannya. Gitu. I'm not saying 100% my campaign tuh sukses ya. Tapi memang membuat hal itu gampang, one thing. But menjaganya itu
setengah mati. Iya, karena Susah sukses, banget. iya sukses dan Heeh. juga memorable itu berbeda juga loh. Sukses tapi kan bisa Iya, jadi dia cepat flop gitu kan. betul. Terlihat wah cepet banget, sukses banget nih viral, tapi cepat flop. Tapi untuk membuat memorable dan juga to manage sampai ada di stage yang sama atau bisa hire Hmm. lagi kan tuh lebih susah kan biasanya ya. Ya susah tapi susah seneng gitu. Tapi menarik ya, Iya, menarik. dan pasti dibantu dengan adanya digital marketing. Ini Oh terbukti betul. kan kalau Iya. Fore ini udah benar-benar melek digital dari pakai aplikasi, ya nggak Iya, sih? iya. Terus apalagi sih dengan digital dari awal sampai sekarang nih? Ya memang digital itu tidak bisa dipisahkan dari perkembangan Fore Coffee itu sendiri ya. Iya. Karena kan dari awal kita konsisten untuk provide the coffee app demand, the first coffee app demand. Actually we are the first in Oh, iya? Indonesia. Iya, kita baru ada. Oh. Makanya justru itu dulu Fore terkenalnya bukan brand kopi, brand aplikasi, tapi punya jualannya kopi. Ya, Oke. bukan brand kopi punya aplikasi ini. Iya, tapi aplikasi punya brand kopi ya. Iya. Oke. Which is sebenarnya ya kalau mau diambil positifnya memang aplikasinya bagus, orang suka, dan sampai sekarang aplikasi itu very sustain. Ya kan, kita punya hubungan yang sangat baik banget, retention kita very positif gitu. Itu kalau kita bicara soal digital. Nah, Iya. karena kita ekspansinya tuh kalau di Indonesia kita bagi kota tuh ada 3 ya. Kota lini 1, tier 1 ya, tier 2 dan tier 3. Tier 1 tuh di mana aja sih? Jakarta, Bandung, Surabaya itu tier 1. At least menurut kita ya, Iya. dari data kita. Kota kedua tuh kayak misalnya Manado, Medan, Makassar, Semarang gitu. Kota ketiga tuh mungkin Fore tuh bahkan ada di Kediri, ada di Tegal gitu. Wow. Nah itu adalah bagaimana kalau misalnya kita nggak main digital, behaviornya tuh berbeda. Memang ada kota yang into offline banget, ya kan. Tapi dengan digital ini mempermudah kita untuk tadi satu personalisasi itu, yang kedua adalah mungkin pakai ads juga, digital Iya. marketing. Bagaimanapun tuh penting. Ada daerah-daerah tertentu, misalnya Bali yang mereka prefernya offline. Oh, Iya. behaviornya ternyata doyannya offline ya. Kalau teman-teman sering ke Bali kan di mana-mana baliho. Betul. Ya kan, flyer tuh works Mhm. gitu. Itu misalnya contohnya Bali. Tapi kalau misalnya masyarakat-masyarakat yang di Yogyakarta, mostly kan students ya, banyak university, they're into digital. Nah, disitulah Oke. fungsi kita untuk melakukan marketing strategi lewat digital itu. Ya, Bisa lewat personalize itu personalized aplikasi kalau itu udah jadi customer kita. Kalau belum kita manfaatkan ya ads dari Google Ads, Facebook Ads gitu. Jadi semua itu bisa terutilize gitu. Oke. Apapun di Fore Coffee ini bisa menjadi aset. Betul Iya. sekali ya, ibaratnya buah kelapa ya, semuanya berguna ya nggak sih? Buah kelapa bisa jadi menu Fore juga loh. Oh benar juga ya. Tapi how to maximize the digital platformnya sendiri? Iya, itu harus di-maintain. Jawabannya basic, memang harus Iya. maintenance tuh penting ya. Iya. Bukan cuma menu aja, tapi innovation juga penting banget. Perlunya kita untuk bisa A/B testing sebelum kita melakukan sesuatu, itu perlu banget. Dan yang paling penting result dan purpose-nya harus clear dulu. Karena kalau ngomongin digital marketing, contohnya kayak ads ya, ini untuk awareness gitu kan. Atau mungkin untuk re-engaging, untuk ketok pintu lagi orang yang belum beli lama gitu. Betul. Atau churn tuh jadi maksudnya orang yang udah ghosting nih, udah di uninstall gitu misalnya. Jadi bukan cuma dalam hubungan pribadi, hubungan kita ke customer tuh ada Iya. ghostingnya juga Oke. gitu. Nah itu perlu di maintain dan kadang-kadang kita perlu mengkategorikan customer tuh di dalam kategori banyak. Iya. Buka dapur sedikit, Fore memiliki 58 kategori customer. Oke. Customer yang aktif beli itu dibagi lagi, aktifnya aktif apa nih? Aktif beli banyak, aktif beli per hari, aktif beli sama makanan, atau gimana? Aktif pakai diskon tuh ada lagi. Oke. Wow, Iya. sedetail itu ternyata ya. Iya, dan sebagai CMO harus tahu. Iya. Iya. Dan ini bisa dibilang ya, CCTV-nya Fore Coffee itu banyak sekali ya. Apalagi kan sekarang banyak banget pemain baru di industri kopi gitu. Dan ya kita sebagai customer nih, saya sebagai Fore Coffee dan juga customer kan pasti ingin mencoba dong. Kita mau coba yang baru, kita pengen coba yang ini ada promo seru nih, ada sepertinya ini strategi marketingnya lucu, ini kita jadi penasaran juga gitu kan. Tapi gimana caranya akhirnya Fore bisa tetap nge-grab Fore Friends ini tetap relevan dan tetap menarik minat Fore Friends supaya akhirnya gue kelola lagi deh, nggak usah kemana-mana, nggak apa-apa gue cobain tapi gue baliknya kelola lagi deh gitu. Oke, ini agak one of a kind. Tapi sebenarnya thankfully untuk di level Fore itu kita memiliki retention customer dan loyalitas yang sangat tinggi. I've been worked for 14 years in any brand before, but this brand itu loyalitasnya tinggi. Militan ya bisa dibilang ya. Jadi gini, kita kan survei dulu ya, Yeah. kira-kira apa sih source of information dan source of influence orang sebelum mereka memilih brand kopi gitu. Brand kita
itu 59% lebih dipengaruhi dari word of mouth, Betul. friend recommendation, Agree. begitu. Jadi kalau misalnya untungnya kita dengerin customer, word of mouth, friend recommendation itu adalah marketing yang sehat. Jauh lebih affordable. Memang kita ada program untuk new user. Wajar dong, kita kan baru kenalan, kita mau kasih reward nih Betul. gitu kan. Tapi siapa nih yang ngebawa reward itu? Kalau di nomor 1 di aplikasi kita, referral itu adalah kontributor yang tertinggi. 90% referral kita itu adalah dari organik. Artinya kita tidak membayar siapapun untuk melakukan itu. Mungkin kita tetap ada reward, tapi kita tidak, it's not paid. Kita bahkan di performance marketing tuh we don't invest that much. Jadi memang ketika kita melakukan marketing secara genuine, kita lebih humanizing. Makanya barista itu kita training public speaking semuanya, orang tuh akan berasa. Nah disitulah loyalitas Fore itu ada. Ketika mereka udah jadi customer kayak kita tuh ada FGD lagi. Kita coba berapa persen kemungkinan dia shifting dari minuman ini ke brand lain. Apa yang membuat mereka shifting ke brand lain? Itu kita ada datanya. Tinggi banget. Yang mungkin kalau peminum butterscotch ya di rumah atau dimanapun, butterscotch itu minuman yang susah diselingkuhin. Susah banget. Nah, dan untungnya kita udah measure customer kita. Apa yang membuat mereka tuh shifting? Bukan diskon loh. Jadi kalau misalnya, gimana kalau misalnya brand sebelah ada diskon buy one get one? Will you consider? Jawabannya enggak. Tapi mungkin yang bisa bikin consider tuh convenience. Artinya mungkin kalau misalnya ada toko baru dekat rumah nih gitu. Nah itu mungkin mereka bisa shifting gitu. Tapi artinya itu kan di luar kontrol ya. Karena kan ekspansi kompetitor tuh di luar kontrol kita. Kita fokus ke sesuatu yang kita bisa kontrol, yaitu quality. Dan memang source of info awareness-nya tuh dari word of mouth itu. Disitulah strategi marketing kita. Luar biasa ya. Makanya kita nggak pernah pakai strategi marketing yang tiba-tiba billboard kenceng gitu. Kan nggak ada interaksi. Itu kenapa kita pakai BA. Kenapa kita pakai ambassador, bahkan kemarin ada icons. Karena mereka berbicara. Mereka bangun engagement. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat ya, engagement yang kita bangun, strategi yang kita bawa, mungkin kalau one day dipakai juga nih dengan brand lain, tapi nggak ada interaksi, itu hasilnya beda loh. Iya kan? Setuju. Jadi memang nggak cuma sebagai produk aja ya, hospitality-nya juga kayaknya memang kencang banget ya yang Fore berikan untuk for reference-nya itu. Fore itu kalau dibilang bukan cuma coffee industry, kita tuh people business sebenarnya. Exactly. Service. Aku suka kata-kata itu. Iya kan, we are people business. Jadi kita bukan menjual cuma kopi, kita ngejual solusi, ya kan. Hospitality itu penting banget di sini. Iya, apalagi kalau misalkan mungkin teman-teman di sini kan nggak cuma nonton di Jakarta ya. Kalau ternyata memang adalah for reference yang nonton juga Volare Talks ini, store-store di luar kota tuh luar biasa mewah loh. Besar, mewah. Kita bilangnya convenience aja. Dan very convenience. Very convenience. Bener-bener kayak ya udah cukup di sini bisa ya WFA aja gitu kan. Mau kuliah, mau kencan atau memang mau WFA itu ya udah nyaman gitu. Dan no judging juga ya dari barista-barista itu, kalau misalnya hanya mungkin segelas kopi, tapi tetap ada hospitality yang manis sekali, dan itu tuh ya kayaknya yang susah dicari dari brand-brand lain ya. Betul, itu tidak bisa it's not something fake gitu. It's an investment. Ya kan? Karena kan kita mentrainingnya tuh juga susah. Susah itu karena kita merubah mindset orang yang jadi gini. Kita nggak mau bikin barista tuh pelayan. Barista itu host, gitu loh. Karena apa? Dia itu hostnya loh di store kita. Dia yang ngebuat kopinya. Dan by the way kopi, dia greet kita. Dan apalagi kopi kita tuh sebenarnya, I would say Fore itu artisanal fusion. Kenapa? Karena itu sebenarnya kita artisan loh. Kita bukan kopi yang langsung ditampung sebenarnya. Jadi there is an art. Oke, kita boleh kasih life hack di sini ya. Yes. Mungkin kalau misalkan teman-teman bilang atau kok ini memang agak lama servisnya, mungkin bisa dijelaskan di sini. Made by passion, teman-teman semua. Dan memang benar-benar semuanya itu dibuat each cup adalah ya sekali buat ya berarti ya. Contohnya fresh from the machine ya. Iya, from the hands especially. Oh iya. Iya kan. Jadi memang itu kita training, dan by the way menu kita SKU lumayan banyak. Barista tuh harus hafal membuat lebih dari 45 jenis SKU minuman.
Semua barista. Semua barista. Nggak ada shift-shiftannya gitu. Oke, yang ini menu 1 sampai 10 gitu. Enggak. Semua tetap harus bisa. Semua harus hafal. Hopefully hafal Iya, gitu. iya. Tapi memang I understand mungkin buat hafal 45 itu dengan training yang relatif singkat, padahal training kita prosesnya lumayan lama loh. It took more than 2 months ya untuk training itu, untuk bisa barista itu bisa on board gitu. Jadi sama kita tuh men-training barista ya di tempat kita itu sama kayak cara hospitality kita training ke airlines brand. Iya. Wah, ini kayaknya so many layers ya di dalam Forex Coffee untuk bisa. Ternyata ribet ya. Bukan ribet, justru memang justru jadinya malah lively sekali kalau misalnya menurut aku ya, sebagai orang luar gitu, sebagai for reference melihat, oh ternyata so dynamic. Betul. Dinamis sekali yang ada di dalam internalnya Forex Coffee, dari back office-nya, dari baristanya sampai akhirnya nyampe ke kita nih, ke for reference. Dan ternyata rasanya juga ini nih yang jadi pertanyaan juga. Semuanya stabil, konsisten. Di beberapa Consistency is the key. Iya, itu dari beberapa store yang berbeda kok bisa sama, padahal kan tangannya beda gitu loh. Gini, F&B itu bisnis yang bikin deg-degan semua orang. Karena kadang-kadang itu frequent questions ya, at least to myself. For itu jumlah tokonya berapa? Kenapa nggak sebanyak sebelah sih gitu misalnya? Ini it's not about competition ya. Ya kita ada konsep yang harus kita jaga ya, kita keep bahwa memang F&B itu adalah bisnis yang harus dijaga speednya, konsistensinya. Apalagi ketika bisnis sudah franchise gitu misalnya. Nah, sekarang kita operate 225 plus ya by today, itu owned by us. Kita nggak ada franchise sama sekali. Third party tidak ada ya, kita bold sekali lagi ya. Ya, third party tidak ada, tapi mungkin kemitraan sampai ada. Sekarang ya. Ya kemitraan tuh jadi mungkin semacam partnership aja dengan landlord. Tapi itu tidak kan ada franchise. Ya, tidak ada franchise gitu. Nah, ketika udah di franchise tuh kan kita jadi susah punya kontrol. Betul. Meskipun digaranti awalnya bahwa oke, ini kita nanti mungkin brandnya bisa bantu. Tapi kita lebih seneng kita bisa bikin brandnya seperti ini karena memang sesuatu yang organik itu harus dijaga betul-betul. Ekspansi kita tuh sangat hati-hati banget. Kapan kita harus ekspansi, di mana, lalu kira-kira kanibalisme nggak sama lokasi yang existing kalau di kota yang sama. Maksudnya gimana ya kanibalisme itu? Kadang tuh kan banyak ya coffee shop atau mungkin brand F&B yang deket banget. Misalnya kalau minimart kan deket tuh, minimart satu sama ini sebelahan gitu ya. Jarak 500 meter udah ada coffee shop lagi yang sama, itu brand yang sama. Itu kan kadang-kadang mungkin misalnya kalau kita bicara soal sales ya, yang per hari misalnya satu store salesnya bisa 100 juta, tapi karena akan kemakan. Jadi dan artinya yang tadinya kita bikin maunya dapat 200 juta karena per store itu 100 juta, malah jadi 110 juta bagi 2 tapi. Gitu kan. Jadi artinya apa? Ekspansinya nggak efektif. Kalau ngejar quantity kurang strategis gitu kan jadinya. Ya itulah tim BD kita pelan-pelan banget kalau mau ekspansi. Oke, ini mungkin yang membuat semua for reference balik lagi kali ya ke Forex Coffee ya. Thank you, semoga memang selalu akan evolve ya untuk pasti, semua harus. Yang ada di dalam Forex Coffee, entah dari menunya, entah dari timnya, dari baristanya juga, atau juga mungkin nanti store-nya juga akan punya upgrade sistem yang lain gitu kan. Harus. Iya, tapi ada tips and trick nggak mungkin nih untuk teman-teman di sini yang kopi tuh memang udah jadi salah satu bisnis yang sangat menguntungkan ya gitu kan. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin membuka usaha kopi. Any tips and trick for you as a marketeers gitu? Kalau buka usaha kopi itu jadi gini, mungkin lebih tepatnya usaha untuk F&B kali ya. Jadi kita harus memastikan bahwa untuk F&B tergantung kita tujuan bikin bisnis tuh untuk apa dulu. Kadang kita bangun bisnis tujuannya misalnya mau passion aja atau mau cari cuan. Kalau memang mau cari cuan, pastikan bisnisnya tuh harus sustainable. Bagaimana kita measure bisnis yang sustainable? Pilih produknya yang habitual. Habitual itu maksudnya gimana? Kayak kopi. Orang sekarang siapa sih yang nggak ngopi gitu misalnya. Memang kopi bukan untuk semuanya ya, but we do have market, kan kita ada market yang ada produk yang nggak kopi. Kalau produk tuh udah habitual, mau apapun, mau berapapun harganya, as long as itu value for money, good quality, dan itu terkait habit, demand pasti tinggi. Betul. Contohnya kopi. Tapi kalau kita jual produk yang marketnya lebih niche banget, misalnya to me sebenarnya ice cream tuh nggak habitual. Karena nggak mungkin ada orang punya habit makan es krim setiap pagi. Kopi atau ngeteh itu setiap pagi. Jadi tipsnya adalah pilih produk yang berdasarkan demand-nya tinggi dulu. Habitual, kira-kira sustainable apa enggak.
What about the competition? Kalian mau role produk kalian di sini mau apa? Mau changing the innovation sehingga bisa mengeluarkan produk yang berbeda atau mau ngikut kompetitor? Itu hati-hati juga. Nah itu deh. Kalau dari sisi digital marketing nih kan everything going digital right now ya. Gimana caranya untuk bisa digitalize produk kita tuh jadi well known dan juga nyampe gitu ke customernya? Yang penting adalah relevansi ya. Jadi mungkin relevansi ke customer, cara kita bicara, gaya bahasa kita di advertising gitu, especially di digital dan orang tuh makin seneng kalau misalnya gayanya seperti temen gitu. Jadi mungkin kalau kita bisa ngelihat ada brand retail fashion inisial U, itu copywriternya jago banget. Betul. Mereka bagus banget untuk membuat bahasa seolah-olah mereka tuh lagi kayak ngomong sama temennya di toko. Theater of mind-nya dapet ya. Iya. Sama juga di aplikasi ataupun digital, itu kerja UI UX di aplikasi itu berat banget karena mereka harus make sure bahwa the humanizing-nya tuh dapat di situ. Jadi memang harus tepat sasaran dan personalized dan juga targeted, segmented lebih tepatnya. Dan berikanlah solusi yang benar-benar mereka mau. Jangan menjual produk yang ini kayaknya agak sulit dipaksain nge-ads gitu, pakai digital marketing, terus budgetnya banyak, boro-boro sales ya. Click to rate-nya aja mungkin udah rendah. Gitu. Dan juga find the right partner itu penting banget. Wah ini adalah tips yang legit banget nih, daging banget nih dari seorang Matthew Ardian, Chief Marketing Officer dari Forecavi. Ada 2 pertanyaan terakhir, jangan bosen ya. Oh enggak dong, sampai malam juga gak apa-apa. Ini pertanyaan ya pastinya tentang Forecavi ya. What's next in 1, 5, and 10 years? Waduh 10 tahun ya. 1, 5, 10 coba. Kalau enggak 1, 5 sampai long termnya apa deh gitu. Iya, ekspansi itu udah pasti ya. Karena sebenarnya banyak banget daerah-daerah yang belum kita reach out di Indonesia. Jadi kalau misalnya tadi ada mungkin aku bilang ada tier 1, tier 2, tier 3, bahkan di Indonesia ini sekarang ada tier 4 gitu. Jadi yang pasti ekspansi, kita makin pengen lebih banyak lagi. Kalau ditanya ekspansi global ya pasti kita akan ada penambahan store lagi minimal di Singapura. Itu dulu. Jadi mau nambah jadi 2 nih. Apa any other countries maybe? Kita lagi considering, tapi untuk sekarang kalau ada masukan gimana? Mau ke negara mana nggak? Mau sih, tapi nanti kita jadi kesering kesana ke Jepang. Iya, tapi Jepang habit kopinya juga habit kopinya juga bagus dan mereka suka banget kopi Toraja dari Indonesia. Iya, jadi memang mereka tuh peminum kopi Toraja. Jadi mereka impor dari ada brand lokal juga. Kopi kalian di Indonesia tuh ada di Jepang and very good job. Aku udah 2 kali ke sana. Iya, aku belum sempat nih, mudah-mudahan tahun depan bisa ke sana ya. Iya. Ekspansi terus mungkin inovasi produk tuh harus ya, karena inovasi produk ini itu penasaran nih, yang paling tunggu-tunggu. Inovasi produk itu adalah kita punya namanya product cycle. Jadi memang setiap tahun itu kita mengeluarkan produk yang harus benar-benar baru. Ada yang namanya product signature, produk hero, dan produk akuisisi. Kompleks ya. Gitu. Biasanya kalau kita keluarin produk seasonal itu untuk mengakuisisi customer baru. Contohnya butterscotch. Tapi ketika butterscotch diterima dengan baik, kita lanjutin ke produk signature. Nah, karena booming dia masuk ke produk hero. Pandan latte tuh hero-nya aku loh. Cuman ya itu dia, karena butterscotch jadi suka lupa deh gitu. Gini, pandan latte itu 2019 kita munculin. Quite long, 5 tahun ya. Kebayang gak kalau misalnya kita cuman ada pandan latte nih, sekarang kita gak ada inovasi produk. Customer-nya cuman kamu dong. Juga, ya. Sementara di sini di Indonesia udah 73% orang Indonesia tuh minum kopi. Tahu gak Gen Z tuh minum kopi 6 kali seminggu. Wow. Itu gimana teman-teman? Ini Gen Z semua ya. Kita tanya tim-tim internal yang ada di sini ya. Iya, kamu Gen Z kan. Nah, Gen Z ini minum kopi tuh 1 minggu 6 kali atau hampir setiap hari. Dengan tercipta demand seperti itu, kita nggak bisa punya hero pandan latte. Benar. Harus relevansi, lahirlah butterscotch sisat latte. Habis butterscotch sisat latte ada lagi buttercream latte. Habis buttercream latte itu apa lagi? Ada lagi yang banyak banget gitu sekarang. Makanya kita melabelkan diri kita tuh provider untuk membuat kultur kopi baru atau the new coffee culture. Itu bedanya brand kita yang lokal dibandingin teman-teman yang lain. Karena tiap brand tuh punya role kok sebenarnya. Gitu. Ya, dan untuk the new coffee culture juga ini benar-benar saya rasakan juga nih teman-teman ya. Dari digital marketingnya Forecavi, dari aplikasinya itu, nggak cuman hanya untuk kita sebagai orang dewasa yang bisa mengkonsumsi, tapi satu keluarga.
and it's fun. Gitu ya. Iya, Kita karena juga ada Fore Junior by the itu way. dia makanya karena ya kalau misalkan di sini teman-teman sudah berkeluarga gitu kan, yang udah punya anak gitu iya, ya. udah punya anak, mungkin juga nungguin anak-anak sekolah gitu kan, pulang sekolah kayak aku mau bawa kopi, Iya. aku mau bawa buat anakku juga, atau kita Bisa. ke coffee shop bareng. Ya. It's interesting, it's Ya. a very nice and smart marketing Yeah, strategy. yeah, because we feel the customer, itu sih pentingnya. Sekali lagi memang benar-benar kita kawin banget ya. Betul. Baik, oke, last question ya. Yeah. What's next from Matthew Ardian? Aduh, 1, 5, ini nggak ada di 10. script. Nggak ada. What's next ya? Sebenarnya I not typically person yang buat plan tuh mau seperti apa. Seriously? Iya, I'm just typical go with the flow. Tapi I know kira-kira apa yang harus dilakukan tuh inputnya bakal kayak gimana, outputnya bakal kayak gimana. Apapun yang mau aku lakukan. So kalau personal growth itu adalah I have more than 14 years in marketing industry, ya. But lately kadang itu percaya nggak sih kalau namanya passion tuh suka shifted. Betul. Ternyata selama 14 tahun itu aku banyak banget ngobrol sama Gen Z, first jobber, pernah juga ngobrol sama Gen X gitu, peer yang mungkin usianya udah senior gitu, and how to talk with them dan lain-lain. It makes me mungkin baru sadar passionnya tuh ternyata coaching with team. Jadi kalau misalnya boleh dipilih dulu tuh sebenarnya pengen jadi human capital, pengen jadi HRD. Tapi I'm not saying tiba-tiba jadi chief product officer ya, atau chief people officer ya. Enggak, tapi artinya mungkin in the spare time pengen invest diri untuk jadi career coach gitu dan ngambil certification. I really want to do it. Ya. Yeah. Sudah dimulai bukan? Oh bukan, belum. Oh belum ya? Oh soalnya udah banyak gitu. sekali kan speaker-speakers di event-event kan? Yang certified sebenarnya belum, tapi sebenarnya it will be good kalau misalnya I'm getting the certification, because itu mungkin bisa ada skill yang more harus legit juga ya. Lebih bisa kasih knowledge-nya tuh lebih baik gitu, dan mungkin itu, dan I don't know, I like writing, so who knows one day bisa nulis buku. Oh ya, kudos. Doain ya, doain buat Matthew Ardian dan juga untuk Fore Coffee. And anything you wanna add? No, just terima kasih banyak untuk semuanya, untuk teman-teman yang aku tahu di sini yang nonton pasti banyak banget butterscotch lovers. Tapi itu produk kita bikin dari hati. Jadi dan kita senang banget kalau misalnya dapat masukan. Jadi nanti kalau misalnya pengen catch up, boleh via DM atau mungkin boleh lewat mana aja. Pasti aku cek. Instagram page please. Oh, Instagram page @Matthew Ardian, TMATTHEW Ardian. Dan juga Fore Coffee. Terus muncul di sini gitu ya nantinya. Dan juga Fore Coffee. @Fore Coffee. Kok aku lupa sih tiba-tiba? Fore Coffee aja kan nggak pakai dot kan? Iya, nggak pakai. Ya, @Fore Coffee, ya benar. Karena ada yang Singapura, jadi salah. Itu dia. Iya. Untuk website-nya bisa diakses juga. Langsung aja fore.coffee. Oke, terima kasih banyak Matthew Ardian. Very insightful, very fun. Thank dan you, nggak nyangka ternyata dunia kopi ini sangat dinamis, dan nggak cuma dunia kopi aja ya. It's about everything ya. That we know, dan juga itu juga sebenarnya seperti kehidupan kita sehari-hari yang bukan marketers juga gitu ya. Betul. Terima kasih banyak. Semoga pada belajar ya semuanya ya. Dan semoga sama-sama teman-teman belajar juga enjoy dengan obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Nia Elvira dan Matthew Ardian tentunya. See you in the next episode. See you. Bye. Bye.